kabar teman-teman dua Ali? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu tentang wudhu dan sholat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat ya. Dalam materi wudhu nanti, teman-teman dua Ali akan belajar tentang rukun-rukun wudhu, keutamaan wudhu, dan nanti teman-teman dua Ali mampu melakukan wudhu dengan baik dan benar. Sedangkan di materi sholat nanti, teman-teman dua Ali akan belajar tentang syarat sah sholat, macam-macam sholat, dan keutamaan kita melakukan sholat. Teman-teman dua Ali, tahu enggak apa itu rukun wudhu? Nah, rukun wudhu itu adalah amalan yang wajib dikerjakan atau dilakukan di dalam berwudhu. Jika salah satu dari amalan itu tidak dikerjakan, maka wudhu itu dianggap tidak sah. Teman-teman dua Ali, bisa tidak menyebutkan syarat sah sholat itu ada berapa dan apa saja? Pintar sekali. Syarat sah sholat itu ada 4. Yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, sholat kita menghadap kiblat. Yang ketiga, suci dari najis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang keempat adalah menutup aurat. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam sholat. Sholat itu terdiri dari 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu. Sholat yang wajib kita kerjakan, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah sholat sunnah. Yang tergolong sholat sunnah adalah sholat witir, sholat sunnah subuh atau sholat fajar, sholat idul fitri dan idul adha, sholat khusuf dan sholat istisqa. Semua ini adalah sholat sunnah mu'akkodah.
artinya sholat sunat yang sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah sholat sunat nafilah atau sholat sunat tambahan. Sholat nafilah adalah sholat selain sholat sunat muakkadah dan ghairu muakkadah, seperti sholat sunnah mutlak pada malam hari atau siang hari. Teman-teman, sekarang kita bahas keutamaan-keutamaan sholat ya. Yang pertama, sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Keutamaan sholat yang kedua adalah sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol?" Nabi menjawab, "Sholat pada waktunya." Lalu aku bertanya lagi, "Terus apa?" "Berbakti pada orang tua," jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Lalu apa lagi?" Aku bertanya kembali. "Jihad di jalan Allah," jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat adalah tiang agama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Keutamaan sholat yang keempat adalah sholat merupakan obat hati. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Keutamaan sholat yang kelima adalah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan sholat yang berikutnya adalah kebaikan yang banyak. Siapa saja yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Keutamaan sholat yang keempat adalah sholat memberikan kebaikan yang banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan."
Keutamaan sholat yang ketujuh adalah sholat 5 waktu bisa menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara sholat yang 5 waktu. Nah, keutamaan sholat yang ke-8 adalah anak-anak diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sejak anak-anak sudah diperintahkan untuk sholat dan boleh dipukul jika tidak sholat pada waktu sudah berumur 10 tahun. Perintah sholat ini tidak ditemukan pada amalan lainnya. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat mulia.